Selamat malam pemirsa, kembali berjumpa dalam Top News bersama saya Fitri Megantara. Kami telah menyiapkan rangkaian informasi terkini sepanjang hari dan segera kita akan ikuti berita utama kami untuk malam hari ini. Pemirsa, pihak kepolisian melalui Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkap hasil penyidikan terhadap kasus meninggalnya 3 orang anggota keluarga di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menyatakan bahwa kejadian ini merupakan pembunuhan berantai karena ketiga tersangka pernah melakukan pembunuhan sebelumnya. Dari keterangan Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi, antara pelaku dan para korban memiliki hubungan keluarga dan kekerabatan. Seperti apa jelasnya hubungan mereka? Kami sudah tersambung dengan koresponden MJN Muhlis Bahtiar langsung dari lokasi. Pemirsa, sampai saat ini polisi masih terus menyelidiki motif pembunuhan berantai yang menewaskan total 9 orang. Berikut penjelasan Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi. Sementara itu, menurut pengakuan istri keempat pelaku, selama 17 tahun hidup bersama, tidak ditemukan adanya gelagat aneh dan mencurigakan dari suaminya. Diketahui sebelumnya pelaku sudah menyiapkan 1 lubang di kediamannya untuk mengubur istri keempatnya, Iis Suryati. Pemirsa, Rosario de Marshall alias Hercules memenuhi panggilan KPK hari ini sebagai saksi terkait kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Hercules diduga memiliki informasi penting terkait kasus suap hakim nonaktif Sudrajat Dimyati. KPK masih membantarkan penahanan Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto Jakarta karena kondisi kesehatannya yang tidak baik. Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri menyatakan pemeriksaan terhadap Lukas NMB akan dilakukan jika sudah dinyatakan sehat oleh tim dokter. Tentunya. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Kasus perkosaan terhadap gadis 15 tahun di Brebes, Jawa Tengah. Kini orang tua dari 6 pelaku berbalik dengan melaporkan LSM. Para orang tua pelaku merasa telah menjadi korban pemerasan oleh LSM agar kasus perkosaan yang dilakukan anaknya tidak dilaporkan ke polisi. Pemirsa, seorang santri di Pondok Pesantren Albert Pandan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur yang sebelumnya mengalami luka bakar akibat diduga dibakar oleh seniornya meninggal dunia. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali melanjutkan sidang kasus perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua dengan terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, dan Baikuni Wibowo. Sidang kelima terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua masih berlanjut hingga malam ini. Informasi selengkapnya kita akan segera terhubung bersama jurnalis MJN Valerie Budianto. Valerie, pemirsa, saksi ahli bahasa Andika Duta Bahari menjelaskan soal arti dari perintah cek dan amankan dalam hal koordinasi. Menurutnya kata tersebut tidak memiliki makna negatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Meski demikian, untuk memaknai perintah cek dan amankan harus dipastikan ada pengetahuan yang sama antara pemberi dan penerima perintah. Perintah tersebut akan menjadi masalah ketika ada hal yang hanya diketahui oleh pemberi perintah dan tidak diketahui oleh pihak penerima perintah. Pemirsa, ahli pidana Agus Surono mengomentari pertanyaan jaksa penuntut umum yang dinilainya sama dengan materi pertanyaan yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Salah satunya terkait pasal 51 ayat 1 soal dasar-dasar alasan pembenar dan alasan pemaaf. Pemirsa, Kejaksaan Agung akhirnya buka suara setelah tuntutan 12 tahun penjara untuk Richard Eliezer menimbulkan pro dan kontra di publik. Menurut Kejagung, Eliezer bukanlah pengungkap fakta hukum yang pertama, melainkan keluarga korban Brigadir Yosua yang awalnya mengungkap peristiwa tersebut. Pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini meresmikan proyek strategis nasional Bendungan Kuil Kawangkoan di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Bendungan ini merupakan bendungan ke-36 yang sudah diresmikan Presiden dari 60 bendungan yang ditargetkan dibangun hingga akhir 2024 mendatang. Di sela-sela kunjungannya ke Sulawesi Utara, Presiden mengunjungi pasar tradisional Pina Sungkulan di Kota Manado. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengkonfirmasi pihaknya telah menetapkan sejumlah tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan material pembangunan kapal angkut Tank 1 dan Tank 2 TNI Angkatan Laut di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tahun 2012-2018. Ya. Untuk mengetahui perkembangan kasus baru dugaan korupsi pengadaan kapal angkut di Kementerian Pertahanan yang merugikan negara hingga miliaran rupiah, kita akan segera terhubung dengan jurnalis MJN Aris Setia.
Ari, tetaplah bersama kami, Top News akan segera kembali sesaat lagi. Jalan Raya Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar Kamis sore. Ledakan yang terjadi beberapa kali sempat membuat panik warga dan pengendara yang melintas. Dua pengendara motor diduga diserang orang tak dikenal menggunakan senjata tajam jenis celurit. Keduanya berlari menghindari serangan hingga meninggalkan sepeda motornya di tengah jalan. Kejadian ini viral di media sosial. Pemirsa, maraknya aksi kejahatan jalanan di kota Bandung hingga muncul julukan Bandung Gotham City. Ironisnya, para korban tindak kriminal jalanan sering tidak melapor ke polisi, namun lebih menyebarkan kasus di media sosial. Seorang oknum pemimpin redaksi sebuah media daring terjaring operasi tangkap tangan setelah memeras 17 kepala desa di Bengkulu. Aparat menyita barang bukti uang puluhan juta rupiah dari tangan pelaku. Pemirsa, tuntutan jaksa terhadap 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua panen kritikan karena dianggap mencederai rasa keadilan. Babak akhir kasus ini pun menjadi uji keadilan bagi majelis hakim. Lalu mampukah majelis hakim menjatuhkan vonis yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat? Inilah Top Review. Pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali bertemu dengan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi untuk membahas kelanjutan kompetisi Liga 2. Informasinya dirangkum bersama 8 berita lain di dalam Top of the Top berikut ini. Pemirsa, media Indonesia kembali mengadakan perayaan ulang tahun ke-53 yang digelar di lingkungan kantor di Kedoya, Jakarta Barat. Dalam HUT Media Indonesia kali ini bertajuk tema Meneguhkan Kebangsaan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Rovan Pera, 22 tahun, mengejutkan dunia rally setelah menjadi pembalap termuda yang memenangkan kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia rally di Monaco menjadi penutup Top News untuk malam hari ini. Dan pemirsa, mewakili kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.